Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Biar kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema jangan hilang. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini menyatakan kebesaran Tuhan. Sesuatu yang sudah biasa dan sangat akrab dengan kita, itu bisa menurunkan kekaguman kita. Seandainya keluarga kita menjadi pejabat negara yang sangat dihormati oleh orang lain, apakah kita yang tinggal bersama juga masih memiliki kekaguman atau minta foto bersama berdua dengan saudara kita yang menjadi pejabat negara itu seperti orang lain? Tentu saja tidak. Karena sudah biasa bertemu, bahkan setiap saat bisa bertemu itu akan membuat kekaguman kita berkurang atau turun dengan sendirinya. Prinsip ini harus kita terima karena memang itulah realita yang terjadi dalam hidup kita. Tapi apakah prinsip yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan? Jika setiap kali kita berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, apakah itu juga sudah membuat kekaguman kita akan Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, yang kita layani menjadi berkurang karena hal itu sudah sangat sering kita lakukan? Seharusnya tidak. Justru semakin kita mendisiplin diri untuk membangun relasi dengan Tuhan, melayani Tuhan, maka kita akan semakin menganggap Tuhan itu penting. Hidup kita bergantung kepada Tuhan karena Tuhan adalah segalanya dalam hidup ini. Tidak selalu hal yang sering kali kita lakukan itu menurunkan tingkat kekaguman kita akan Tuhan dan menganggap menjadi tidak penting. Contoh sederhana. Bagi kita yang suka memasak, garam itu adalah hal yang biasa. Kalau kita mau masak, masakan apapun juga seringkali kita membutuhkan garam, bukan? Setiap hari atau setiap kali kita menggunakan garam menjadi bumbu yang biasa. Dan karena sudah terbiasa, apakah itu juga membuat garam menjadi bumbu yang tidak penting lagi? Tentu saja tidak. Kita butuh garam dan akan selalu butuh garam. Bahkan bumbu lain boleh habis tapi garam harus selalu ada. Meskipun garam adalah bumbu yang sudah biasa kita pergunakan, tapi kita memiliki ketergantungan kepada garam. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin sering kita bersekutu, maka semakin kita sadar bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Bahkan kita mengakui kita ini sesungguhnya tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Jadi tidak selalu yang biasa itu menurunkan kekaguman kita. Membangun relasi dengan Tuhan seharusnya menjadi hal yang sebaliknya. Semakin dekat kita dengan Tuhan, seharusnya kita semakin memiliki kerinduan, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Semakin
terbiasa kita membangun hubungan dengan Tuhan, makin bertambah kekaguman kita akan kasih Tuhan, akan kuasanya, akan kebesarannya, kebaikannya yang bekerja di dalam kita hari ke hari. Pujian lama dulu berkata, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah ku setia. Semakin sering kita mendekat dalam doa kepada Tuhan, biar kekaguman kita juga semakin bertambah kepada Tuhan, Allah yang memang besar, dahsyat, dan mengagumkan. Roh Kudus menolong kita dan mengingatkan kita supaya kita tidak sampai kehilangan kekaguman akan Tuhan. Karena begitu Tuhan menjadi tidak penting dalam kehidupan kita, maka kita akan kehilangan relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa mengucap syukur kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami agar kami terus mendisiplin diri kami untuk membangun hubungan yang makin intim dengan Tuhan sampai kami melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Karena itu akan menolong kami semua menjadikan kehendak Tuhan kehendak kami, hati Tuhan menjadi hati kami, dan seterusnya. Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu supaya hidup ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan Hamba berdoa biar Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami sepanjang hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kami yakini apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti membuatnya menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.